Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Oke, di sini Mas Nara ingin mengasih tahu bagi kalian yang kemarin bertanya-tanya tentang cerita horor, sekarang Mas Nara bikin channel kedua, yaitu Akan Ada Misteri. Bagi kalian yang berminat ingin mendengar cerita horor dari Mas Nara, silakan bisa cek di deskripsi. Mas Nara sudah cantumkan linknya. Dan ya, bagi kalian yang suka horor, silakan bisa mampir dulu. Dan jangan lupa supportnya. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Just try keep up with me. Sedang apa pria itu di sini? Arina mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Dia pun berjalan cepat menuju resepsionis. "Mbak, kenapa membiarkan orang asing masuk ke sini?" Wanita berhijab itu pun menyahut dengan cepat. "Maaf Bu, dia menunjukkan foto bersama ibu. Jadi saya pikir tidak berbohong kalau memang mengenal Bu Arina dengan baik." Arina akan marah, tetapi dia ingat bahwa orang yang di hadapannya itu hanya sedang bekerja. Lain kali jangan biarkan dia masuk. Segera minta keamanan untuk mengusir dia. Setelah mengatakan itu, Arina bergegas meninggalkan tempat itu sebelum Delon melihatnya. Dan benar saja, pria yang tak lain adalah Delon melihat Arina dan memanggilnya dengan suara keras. "Tunggu Arina!" Delon akan mengejar, tetapi dua petugas keamanan lebih dulu mengamankannya. "Sebaiknya Mas pergi dari sini. Ini perintah dari Bu Arina." Dua pria itu pun memegang kuat kedua sisi lengan Delon dan membawa laki-laki itu keluar gedung. "Lepaskan aku!" Delon berteriak setelah sampai di luar. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Arina kembali ke ruangannya dengan raut wajah kesal. Berani sekali Delon datang ke sana. Apa yang pria itu inginkan sekarang? "Aku akan menjemputmu sore ini. Kita perlu bicara." Sebuah pesan masuk ke nomor Arina, pesan dari Gala. "Bicara apa?" "Aku ada urusan lain." Arina membalas dengan cepat. "Tetap di sana, atau aku akan membatalkan pernikahan." Gala mengirimkan balasan. "Batalkan saja. Aku gak peduli siapa juga yang berharap pada pernikahan itu. Gak ada untungnya." Karena kekesalannya pada Delon, Arina tanpa sadar melampiaskannya pada Gala. Setelah itu Gala tidak membalas lagi. Arina melempar ponselnya di meja. Semua orang terkejut dengan tindakannya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bertanya. "Jangan pulang sendiri. Kita pulang bareng." Langit menghubungi Arina. Langit sudah mengetahui tentang Delon yang datang ke kantornya untuk menemui Arina. Langit ingin memastikan Delon tidak akan mengganggu Arina lagi. "Tapi Kak Langit, masih lama kan? Aku harus pulang lebih awal, ada hal lain yang akan aku lakukan hari ini." "Baiklah, tapi pastikan pria itu gak datang lagi." "Kak Langit tenang saja. Aku tahu bagaimana harus menghadapi dia." Arina berdiri di luar kantor dengan ponsel di tangan. Dia sudah memesan taksi dan kini sedang menunggunya. "Arina!" Sebuah panggilan mengejutkan Arina. Dari arah jalan, Delon berjalan tergesa ke arahnya. Arina berniat menghindar, tetapi Delon muncul dengan tiba-tiba. Lari pun tidak berguna. Arina menatap ke arah Delon dengan tatapan dingin. Mungkin lebih baik bicara dengannya daripada Delon terus mengejar. "Ada apa?" tanya Arina setelah Delon berdiri di hadapannya. Wajahnya mengingatkan Arina bagaimana buruknya kehidupan yang dia jalani setahun bersama pria itu. "Rin, bantu aku. Kali ini saja, aku mohon." Delon memelas sembari menatap penuh harap. "Dengar ya Delon, kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi sekarang. Pergilah. Sebaiknya jangan pernah datang ke sini lagi, atau kakakku bertindak tegas kepadamu." Arina mengingatkan. "Ibu masuk ke rumah sakit, Rin. Ginjalnya bermasalah, dia harus dioperasi. Dan aku gak punya biaya." Arina menghela nafas berat.
Ini bukan soal uang, tetapi kepercayaan yang sudah tidak tersisa lagi untuk Delon. Kamu masih cukup kuat. Kenapa nggak kerja? Kamu lupa, kakakmu sudah membuatku tidak diterima dimanapun. Kamu menyalahkan kakakku sekarang. Bukan seperti itu. Tapi dengan pekerjaanku yang sekarang aku nggak bisa mendapatkan biaya untuk operasi ibu. Arina terdiam ingin mengabaikan, tetapi dia bukan orang yang tidak punya hati. Kenapa kamu bisa di kota ini? Apa tujuanmu? Aku terpaksa, Rin. Semua sudah habis. Aku dan ibu harus melanjutkan hidup kami. Kupikir di sini aku akan lebih mudah mencari kerja. Walaupun jadi kuli bangunan, aku sudah bersyukur. Entah kenapa ada rasa bersalah di hati Arina. Apa yang diinginkan untuk Delon dan ibunya, semua sudah terwujud. Tetapi saat melihat keadaan Delon dan ibunya saat ini, Arina merasa tidak senang. Di mana Intan? Seharusnya kalian bersama kan? Kekasih setia, saling mencintai satu sama lain, tidak akan terpisahkan. Bukankah begitu yang sering kamu ucapkan? Intan pergi sebelum rumah itu disita. Baguslah. Seenggaknya kamu bisa membuka mata dan melihat betapa busuknya perempuan yang kamu puja itu. Syukurlah akhirnya kamu juga ditinggalkan. Ketus Arina melirik ke arah Delon. Aku tahu aku salah. Sekarang aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Jadi aku mohon bantulah aku untuk kali ini saja. Aku janji setelah aku dapatkan uangnya aku akan menggantinya. Arina menatap ke depan saat sebuah mobil berbelok dan berhenti di depan mereka. Mobil Gala. Dia beneran datang. Arina membatin. Gala turun dari mobilnya dan menghampiri Arina. Pandangannya tertuju pada Delon. Siapa dia? Tanya Gala. Aku sudah memesan taksi, sahut Arina singkat. Itu lagi, kenapa terus mengulang hal yang sama? Aku sudah bilang kan, akan menjemputmu. Arina menghela nafas dalam-dalam. Ini bukan saat yang tepat untuk berdebat dengan Gala. Delon bahkan terus memperhatikan mereka. Gala menangkap gelagat aneh dari Delon. Dia pun menatapnya penuh selidik. Kau siapa? Kenapa bersama calon istriku? Kalian saling kenal? Tanya Gala. Delon pun langsung menatap Arina. Apa itu benarin? Tanyanya. Arina terdiam. Mungkin akan lebih baik kalau Delon tahu dirinya akan menikah. Arina berharap setelah ini Delon tidak akan mengganggunya lagi. Iya, sautnya dengan singkat. Syukurlah. Semoga hidupmu bahagia setelah ini. Delon berucap tulus dan entah kenapa sikap Delon justru membuat Gala kesal. Cepatlah. Mau sampai kapan kamu berdiri di sini? Gala meraih lengan Arina berniat membawanya pergi. Tunggu Gal. Aku belum selesai dengan dia. Arina melepaskan tangannya dari Gala dan merogoh tasnya mengambil secari kertas dan pena. Arina menulis sebuah nomor telepon dan memberikan kertas itu kepada Delon. Hubungi nomor itu. Dia akan membantumu. Delon menerima kertas itu. Terima kasih Arina. Aku gak akan pernah melupakan kebaikanmu. Gak usah banyak omong. Buktikan saja kalau kamu memang benar ingin berubah. Aku pastikan kamu gak akan kecewain. Aku janji. Delon menyimpan kertas itu ke dalam saku kemejanya yang usang. Matanya terus menatap punggung Arina yang perlahan menjauh dan masuk ke dalam mobil Gala. Seseorang dari masa lalu, tanya Gala menebak hubungan Arina dan Delon. Sama sepertiku, yang gak ngurus masa lalumu. Sebaiknya kamu juga melakukan itu padaku. Arina menjawab pertanyaan Gala, tetapi matanya tertuju pada luar kaca. Kamu melakukannya, Arina. Kamu bahkan menginterogasi mama kan? Arina menoleh pada Gala. Kata siapa? Aku gak begitu. Berhenti berbohong. Mama sudah memberitahuku. Arina pun mengalihkan pandangan saat Gala menoleh kepadanya.
Aku hanya gak mau terjadi masalah di masa depan. Kalau kamu masih punya urusan masa lalu yang belum selesai, lebih baik selesaikan sekarang. Kita sedang membahas dirimu dan pria itu sekarang. Kenapa malah membahasku? Pria itu kenalan lamaku. Dia sedang butuh bantuan, jadi aku membantunya. Udah itu saja. Arina mengelak. Bagi Arina, Delon adalah masa lalu yang sudah dia lupakan. Kalaupun akhirnya dia bersedia membantunya, bukan berarti dia memaafkan semuanya. Arina hanya sedang berusaha untuk berdamai dengan masa lalu dan berencana bangkit dan menjalani masa depan dengan lebih baik. Oh, sahut Gala singkat. Hanya oh? Lah, memang kamu berharap apa dariku? Terlalu percaya diri juga gak baik. Gala hanya menarik sudut bibirnya sebelum menambah kecepatan mobilnya. Jadi apa yang ingin kamu bahas denganku? Tanya Arina sebelum dia keluar dari mobil Gala yang saat ini terparkir di pekarangan kediaman Manggala. Nggak ada, jangan sok penting. Apa? Arina mengernyitkan keningnya. Dasar sinting. Jelas-jelas kamu sendiri yang bilang ada yang harus kita bicarakan. Kenapa sekarang berkata lain sih? Arina melepas sabuk pengaman yang menahannya sebelum akhirnya turun dari mobil. Sebelum masuk ke dalam rumah, Arina berhenti sejenak dan melongok dari pintu mobil yang terbuka. Sepulang dari sini sebaiknya kamu ke dokter syaraf. Takutnya ada syaraf yang putus di sana. Arina menunjuk ke arah kepala Gala. Bukan marah, Gala justru tertawa lirih. Sialan, dia mengataiku gila. Arina menutup pintu mobil dan perlahan menjauh. Aku yang amnesia, kenapa malah dia yang keder? Gumamnya. Tanpa Arina sadari, Gala mendengar ucapannya. Amnesia? Siapa maksudnya? Gala pun menyalakan kembali mesin mobilnya dan melaju pergi. Mama! Gala histeris saat mendapati Aini tergeletak di lantai dengan kondisi hampir tak sadarkan diri. Gala pun membopong mamanya ke kamar dan merebahkan tubuh ringkih Aini perlahan ke kasur. Minum, mah. Gala memberikan gelas berisi air putih untuk Aini. Apa yang terjadi? Kenapa mama drop lagi? Gala meraih tangan mamanya dan mengelusnya dengan lembut. Mama gak apa-apa, Gal. Mungkin hanya kecapean. Aini beralasan. Gala hampir saja percaya sebelum dia membuka ponselnya yang berdering. Panggilan dari nomor tadi kenal. Gala. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan lagi semuanya. Aku gak tahu apa yang akan aku lakukan di masa mendatang. Kamu tahu kan, Gal? Aku gak bisa menahan diri terlalu lama. Rahang Gala mengeras, dia pun perlahan bangkit dari duduk dan melepas tangan mamanya. Aku angkat telepon dulu ya, Ma. Gala pun meninggalkan kamar mamanya dan bergegas ke kamarnya. Apa yang kau inginkan? Kalau terjadi sesuatu pada mama, demi Tuhan, aku gak akan segan menghabisimu. Ayolah, Gal. Aku bukan sengaja melakukan semua itu. Aku kebetulan lewat tadi jadi sekalian mampir. Emang gak boleh ya kalau aku mengunjungi mamamu? Berhenti berulah atau kamu menyesal. Ancam Gala dengan suara tegas. Aku akan berhenti asal kau tidak menikahi perempuan itu. Kamu harus menungguku, Gal. Gala menarik sudut bibirnya. Lakukan sesukamu. Aku justru semakin ingin menikahi Arina. Lihat saja semua akan terjadi hanya dalam hitungan hari. Sialan kamu, Gala. Kamu menantangku. Tunggu saja, aku akan buat perempuan itu celaka. Gala mengakhiri panggilan itu dan melempar ponselnya ke tempat tidur. Namun tak berselang lama, Gala kembali meraihnya. Meskipun ragu, akhirnya Gala menelpon Arina. Ayo kita menikah besok, ucap Gala tanpa ragu. Apa? Arina memekik dari ujung sana. Gala! Arina terus memanggil tetapi Gala sudah mematikan teleponnya. Dasar gila.
Apa maksudnya bicara seperti itu? Keesokan harinya Langit menemui Arina di kamarnya. Rin, Gala meminta agar pernikahan kalian dipercepat. Arina yang duduk di depan cermin pun menghentikan aktivitasnya dan bangkit. Jadi dia serius? Sepertinya begitu. Langit bicara dengan tenang. Dan Kak Langit setuju gitu? Loh, kan kalian sudah sama-sama setuju untuk menikah. Memang apa bedanya kalau dilakukan hari ini atau besok? Lebih cepat, lebih baik kan? Iya gak sih? Arina duduk di sofa menarik nafasnya dengan kasar. Apa Kak Langit gak merasa ini aneh? Kenapa dia mau buru-buru? Apa mungkin terjadi sesuatu dengan Tante Aini? Langit pun turut duduk di sisi Arina. Kamu bisa tanyakan langsung kepada Gala. Kalian harus bicara dari hati ke hati. Pernikahan bukan hal main-main. Kak, katakan padaku, apa yang terjadi dengan keluarga Gala? Kenapa mereka tinggal terpisah? Arina menuntut sebuah jawaban dengan tatapannya yang tajam. Aku juga gak tahu pasti. Yang aku tahu Om Martin menikah lagi. Gala dan Tante Aini memilih pergi dari rumah. Apa? Arina terkejut dengan kebenaran yang dikatakan kakaknya. Jangan bilang wanita itu kini tinggal di rumah Om Martin. Ya, yang ku dengar seperti itu sih. Ada apa dengan Gala? Kenapa dia gak mempertahankan hak mamanya? Kenapa mereka yang harus keluar dari rumah itu? Ini gak adil. Arina terbakar emosi. Om Martin mempunyai anak dengan perempuan itu. Tetap saja Tante Aini dan Gala lebih berhak daripada mereka. Si Gala itu ya, kenapa lemah banget sih jadi lelaki? Arina berubah geram. Tiba-tiba saja dia bangkit dan meraih tasnya dari meja. Langit kebingungan. Mau kemana? Tanyanya mengikuti Arina hingga keluar kamar. Menemui pengecut itu, balas Arina. Jangan katakan apapun pada Gala, Rin. Ini masalah sensitif. Langit meraih lengan adiknya mencegahnya pergi. Kalau dia mau menikahiku, maka seharusnya ini bukan hal pribadi lagi kan? Aku calon istrinya. Jelas aku berhak tahu. Arina. Langit menyeru tetapi Arina sudah keluar menuju garasi dan mengeluarkan mobilnya dari sana. Temui aku sekarang, ucap Arina pada Gala dalam sambungan telepon. Sekarang? Tapi aku sedang di kafe. Nanti sajalah setelah pekerjaanku selesai. Gak ada nanti-nantian. Atau kamu mau aku samperin ke kafe? Oke. Tunggu di rumah saja. Mama juga mau bicara denganmu. Cepetan Gal. Awas saja telat. Iya bawel ah. Arina menambah kecepatan mobilnya menuju rumah Aini. Hari ini semuanya harus jelas. Kenapa Gala ingin menikah lebih cepat? Kenapa mereka memilih keluar dari rumah bukannya bertahan? Arina harus tahu semua alasannya. Sampai di rumah Aini, Arina dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis muda. Usianya kisaran 19 tahun. Wajahnya cantik dengan postur tubuh proporsional dan mulus untuk gadis seusianya. Dia terbilang cepat tumbuh. Arina, dia Rara, adik sepupunya Gala. Aini memperkenalkan mereka. Hai Kak, senang berkenalan denganmu. Rara mengulurkan tangan dan Arina pun menyambutnya dengan hangat. Senyum gadis itu sangat manis permen. Selain cantik, Rara juga baik dan ramah. Kesan pertama yang Arina rasakan adalah dia menyukai adik sepupu Gala itu. Kalian kapan nikahnya? Aku gak sabar, ucap Rara dengan binar wajahnya. Arina pun tersenyum dan teringat ucapan Gala yang ingin mempercepat semuanya. Tante, apa Gala sudah bicara sama Tante? Bicara apa? Aini sedikit cemas, takut terjadi hal tidak baik pada Arina dan Gala. Gala bilang ingin mempercepat pernikahan kami. Aku bingung kenapa dia seperti itu. Loh, Tante malah gak tahu, Rin. Aini tampak syok. Tante Aini kok kaget? Bukannya lebih cepat lebih baik ya? Rara turut bicara. Iya sayang, tapi seenggaknya Gala bilang dong sama Tante. Tak berselang lama Gala datang dengan mobilnya. Arina bangkit dari sofa berniat menemui Gala dan mengajaknya bicara di luar.
Tetapi Rara tiba-tiba saja berdiri dan berjalan melewatinya. "Kak Gala!" Gadis itu berlari ke arah Gala yang baru saja turun dari mobil dan langsung memeluknya. "Kamu di sini?" Gala mengelus kepala Rara dengan lembut. Arina mematung di tempatnya berdiri sembari memperhatikan kedekatan antara saudara sepupu itu. Sedari kecil Rara itu dekat dengan Gala, Rin. "Tante harap kamu bisa memakluminya," ucap Aini. Arina menoleh dengan cepat pada Aini kemudian tersenyum. "Tentu saja, Tante. Aku juga tahu bagaimana rasanya menjadi Rara. Aku juga sangat menyayangi Kak Langit." "Iya ya? Bagaimana Tante bisa lupa kalau kamu juga adik yang manja pada kakaknya?" "Apa itu terlihat gak baik ya, Tante?" tanya Arina dengan serius. "Kenapa gak baik? Justru Tante suka melihat kedekatanmu dengan Langit. Tapi nanti setelah menikah akan lebih baik kalau kamu manjanya sama Gala saja." Apa?" Arina berubah gugup. Wajahnya bahkan bersemu karena malu. "Kak, kenapa jarang main ke rumah sih? Aku kangen tahu," rengek Rara sembari menggandeng lengan Gala dengan manja. "Aku sedang banyak pekerjaan akhir-akhir ini, Ra. Nanti ya aku ke rumah." "Oke, baiklah. Tapi Kak Gala harus menebus semuanya hari ini," pinta gadis itu lagi. "Menebusnya? Maksudmu?" Gala terlihat bingung. "Temani aku belanja, oke?" Rara memperlihatkan wajah imutnya di hadapan Gala. "Rara, gak hari ini juga dong. Gala harus mengurus banyak hal bersama Arina. Mereka akan menikah," ucap Aini mengingatkannya. "Gak apa-apa kok Tante. Kami bisa bicara lain hari. Masih ada banyak waktu." Arina menyaut cepat. Apa aku mengganggu ya?" Rara tampak merasa tidak enak. "Enggak kok, Ra. Kalian bisa pergi sekarang. Aku akan menemani Tante Aini di sini." Gala mengurutkan keningnya baru setengah jam yang lalu. Arina meminta untuk bertemu, sekarang malah memintanya pergi. Tunggu apa lagi? Segera berangkat atau hari keburu gelap? Kak Arina baik banget sih. Aku sayang kakak. Rara merangkul lengan Arina dengan manja. Selama ini Arina selalu membayangkan bagaimana serunya kalau dia punya adik perempuan. Mereka akan menghabiskan waktu bersama. Dan sekarang mengetahui ada Rara, Arina merasa senang. "Ayo kak." Rara meraih lengan Gala dan menyeretnya keluar. "Kamu jangan kemana-mana ya, sampai aku kembali," pinta Gala pada Arina dan Arina hanya tersenyum tipis. Lebih dari 1 jam, Arina berada di rumah Aini. Mereka membicarakan banyak hal hingga akhirnya ponsel Aini berdering, panggilan dari Gala. Aku sedikit telat pulangnya. Aku harus mengantar Rara ke rumah sakit." "Rumah sakit? Apa yang terjadi?" Aini berubah tegang. "Jangan cemas, Ma. Tadi Rara tiba-tiba lemas. Jadi aku bawa ke IGD." "Baiklah, nanti kabari Mama lagi." Arina menatap Aini bingung. "Siapa yang di rumah sakit?" tanyanya. "Rara sayang. Dia sakit apa Tante? Kenapa mendadak sekali? Perasaan tadi baik-baik saja." "Dulu Rara pernah menjalani operasi usus buntu. Setelah itu tubuhnya jadi ringkih dan gampang sakit." Aini menjelaskan. "Apa sebaiknya aku kesana?" "Gak perlu, Rin. Gala sudah menghubungi tantenya." Arina pun mengangguk. "Rin, aku sudah periksa semuanya. Delon gak bohong. Ibunya kritis." Yoga menghubungi Arina setelah mendapat informasi tentang ibunya Delon. "Aku kesana sekarang." Tanpa menunggu Gala kembali, Arina pun langsung menuju rumah sakit. Entah kenapa dia tidak bisa mengabaikan kondisi Widya. Sampai di rumah sakit, Arina langsung bertemu Yoga di lobi. "Gimana?" tanya Arina terlihat cemas. "Ibunya Delon sudah masuk ke ruang operasi kanker lambung." Apa sangat parah?" Arina berjalan cepat menuju ruang operasi, diikuti Yoga di belakangnya.
Tanpa sadar dia melewati Gala yang berjalan ke arah keluar bersama Rara. Gala menoleh dan mengurutkan alis. "Sedang apa dia di sini?" gumamnya lirih. "Itu tadi Kak Arina kan, Kak?" tanya Rara. "Iya." "Apa ada yang sakit? Sebaiknya Kak Gala temui dia. Aku bisa pulang naik ke taksi, gak boleh? Aku akan mengantarmu lebih dulu." Gala meraih pundak Rara dan membawanya pergi. Arina yang melihat Delon duduk sendiri di ruang tunggu pun langsung menghampirinya. "Gimana?" tanyanya. Delon mendongak kemudian bangkit dari bangku. "Ibu masih ada di dalam, Rin," ucapnya dengan lemah. "Kamu sudah urus semuanya gak?" tanya Arina pada Yoga. "Masih ada yang belum beres. Aku akan kembali." Yoga pun meninggalkan ruangan itu dengan segera. Arina duduk sembari menghela nafasnya panjang. Memang benar, dulu dia begitu ingin membuat Delon dan ibunya menderita. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Delon bahkan terlihat sangat hancur dan kehilangan semangat untuk hidup. "Terima kasih, Rin. Aku akan mengembalikan biaya rumah sakitnya. Nanti, setelah ini aku akan bekerja lebih giat." "Gak perlu. Gunakan saja uangmu untuk membeli makanan yang sehat untuk ibu," balas Arina. Tanpa terasa Delon menitikkan air mata. Dulu dia begitu jahat pada Arina. Tetapi sekarang justru wanita itulah yang ada untuk meringankan bebannya. "Hiduplah dengan baik setelah ini," ucap Arina lagi, dan ucapan itu semakin membuat dada Delon terasa sesak. "Terima kasih," ucapnya sekali lagi. Arina masih tetap berada di sana ditemani Yoga di sisinya. "Jangan beritahu Kak Langit," ucap Arina pada Yoga. "Tenang saja, semuanya aman." Yoga tersenyum tipis. Langit memang seharusnya tahu. Arina pun tidak berniat menyembunyikan lebih lama. Tapi dia ingin menunggu hingga kondisi Widya benar-benar pulih, baru dia akan bicara dengan kakaknya itu. Arina takut Langit mungkin akan marah dan melarangnya berada di dekat Delon seperti sekarang. Pintu ruangan operasi terbuka, seorang dokter menghampiri mereka. "Gimana kondisi ibu saya, dokter?" Delon bertanya dengan wajah cemas. "Kami sudah berusaha sebisa yang kami mampu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu Anda mengalami pendarahan hebat. Beliau meninggal." "Tidak, itu tidak mungkin." Delon berlari masuk ke ruangan operasi diikuti Arina. Sementara itu Yoga berbicara dengan dokter untuk mendengarkan penjelasan dari pria itu. Seluruh tubuh Delon bergetar hebat. Tangannya perlahan mengulur ke arah wajah Widya yang tertutup kain putih di ruangan operasi. Hatinya hancur berkeping, tidak ada yang lebih menyakitkan dari hari ini. Delon perlahan membuka kain itu. Dan tampaklah wajah Widya yang sudah berubah pucat. Arina menutup mulutnya dengan kedua tangan, seolah tak percaya semua ini benar terjadi. "Ibu." Delon menangis sembari bersimpuh di bawah ranjang. Tidak ada yang bisa Arina lakukan untuk menghibur Delon. Dia pun tahu bagaimana sakitnya saat wanita yang teramat berharga terbujur kaku tak bernyawa. Ingatan Arina akan hari di saat kedua orang tuanya meninggal kembali terlintas. Tubuhnya seketika lemas tak bertenaga. Arina tidak sanggup mendengarkan tangisan Delon. Bibirnya keluh seolah bukan Widya yang tergeletak di sana, melainkan mamanya. "Hati-hati Arina." Ucapan itu sedikit menyandarkan Arina saat dirinya hampir saja jatuh karena tidak kuat menopang berat tubuhnya. Gala. Entah kapan dia datang, pria itu kini berada di belakang Arina untuk menjaganya agar tidak jatuh. "Bawa aku pergi dari sini," pintanya lirih dengan bibir bergetar. Gala pun mengangguk dan membawa Arina menuju mobilnya. Saat itu juga mereka langsung meninggalkan rumah sakit. Arina terdiam seribu bahasa. Tatapannya dalam tertuju pada luar kaca mobil.
Kenangan lama itu kembali menyeruak seolah kejadian menyakitkan saat ia harus kehilangan kedua orang tuanya terulang kembali. Gala menambah kecepatan mobilnya hingga saat dia belum tahu apa yang tengah menimpa Arina, sehingga dia sedown itu. Aku mengantarkannya pulang, ucap Gala dalam sambungan telepon saat Yoga menghubunginya. Baiklah, terima kasih, balas Yoga. Yoga memutuskan untuk tinggal di rumah sakit, mengurus semuanya. Delon begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Jangankan untuk mengurus jenazah wanita yang sudah melahirkannya ke dunia itu, untuk berdiri tegak saja seolah dia tidak mampu. Penyesalan memang terjadi di akhir cerita. Delon harusnya bisa menjaga ibunya lebih baik. Delon merasa saat ini dirinya sedang mendapat karma atas apa yang sudah dia lakukan pada Arina di masa lalu. Aku sudah mengurus semuanya. Kemana kami harus mengantar almarhumah? Tanya Yoga pada Delon yang tampak linglung. Kekontrakan saja, sautnya dengan lirih. Yoga merasa iba pada lelaki itu sekalipun dulu dia sangat ingin menghancurkannya. Kini Delon hanyalah lelaki lemah tak berdaya, tatapannya pun kosong. Raut wajahnya suram penuh kepedihan. Apa-apaan ini, Rin? Kenapa kamu masih menemuinya sih? Amarah langit menyambut saat Arina baru saja melangkahkan kaki melewati pintu. Namun Arina sama sekali tidak merespon. Pandangannya lurus ke depan, tatapannya kosong. Arina! Langit menyeru, berniat mengejar Arina dan yang berjalan lemah menaiki anak tangga menuju kamarnya. Namun Gala mencegahnya. Dia sangat terpukul, Bang. Seseorang meninggal dunia. Meninggal? Siapa? 1 jam yang lalu Langit mendapat informasi tentang Delon yang datang ke perusahaan untuk bertemu Arina. Namun dia tidak tahu tentang Widya. Aku tidak tahu. Seorang wanita meninggal di ruang rumah sakit, kata Gala. Baiklah Gal, terima kasih. Kamu sudah menjaga Arina. Gala pun pergi setelah berpamitan pada Langit. Dan Langit langsung menuju kamar Arina untuk memeriksa kondisi adiknya itu. Siapa yang meninggal? Tanya Langit menghampiri Arina yang meringkuk di atas tempat tidurnya. Ibunya Delon. Jadi benar kamu menemui mereka lagi? Ibunya sakit parah, Kak. Aku sudah membantu sebisaku, tapi dia meninggal di meja operasi. Tangis Arina tiba-tiba pecah. Air mata yang sempat ia tahan semenjak tadi berada di rumah sakit akhirnya tumpah. Langit menarik adiknya ke dalam pelukan. Semua itu sudah takdirin. Kamu sudah berusaha membantu mereka. Apa semua ini terjadi karena doa-doa burukku, Kak? Arina menatap Langit dengan tatapan kosong. Akulah yang membuat ibunya Delon meninggal. Aku sudah berbuat jahat pada mereka. Setelah kehilangan rumah, mereka hidup di jalanan. Ibunya Delon tidak makan dan tidur dengan baik sehingga sakit. Akulah yang sudah membuatnya tiada, Kak. Akulah orangnya. Arina terisak dalam pelukan Langit. Shh, tenanglah, ucap Langit mengelus kepala Arina dengan lembut. Tidak ada yang bisa dia katakan selain itu. Bukan hanya Arina yang membuat hidup Delon hancur, dirinya juga berperan besar sehingga Delon sulit mendapat pekerjaan dimanapun. Tetapi sama sekali tidak ada niat untuk membuat ibunya Delon sakit keras dan meninggal dunia. Bukan itu yang mereka inginkan. Aku sudah mengurus semuanya, Bang. Ibunya Delon sudah dimakamkan. Yoga menghubungi Langit. Baguslah, sahut Langit dengan lirih. Langit menjatuhkan diri ke kursi kerjanya. Menghela nafas panjang, kejadian hari ini membuatnya sadar bahwa balas dendam itu sangat tidak baik, sekalipun orang yang dihancurkan pantas menerimanya. Gimana kondisimu? Apa sudah baikan? Gala menghubungi Arina menjelang malam.
Hmm, terima kasih Gal. Terima kasih untuk apa? Aku gak melakukan apapun untukmu. Arina terdiam sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan untuk Gala. Selama setahun aku hidup bersama Delon dan ibunya. Aku sudah menganggap wanita itu sebagai mertuaku. Gala mencoba mencerna ucapan Arina, tetapi tetap dia tidak paham. Ibu mertua, itu terdengar aneh. Kamu menikah dengan pria itu? Tanya Gala. Awalnya aku pikir juga begitu, karena itulah yang mereka katakan kepadaku. Kenapa kamu percaya? Aku amnesia. Saut Arina membuat Gala kembali terdiam. Setelah kejadian di mall waktu itu, aku mengikuti mereka hingga keluar kota. Di sana aku mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Arina menghela nafasnya dalam-dalam. Kenangan lama itu kembali terlintas di benaknya. Delon dan ibunya memanfaatkan keadaanku. Mereka ingin mendapatkan pembantu dan juga perawat gratis untuk nenek Delon yang lumpuh. Gala kembali terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kebenaran ini memukulnya sangat keras. Selama ini dia sama sekali tidak tahu apapun tentang Arina. Bahkan saat bertemu setelah sekian lama, Gala malah mengejeknya. Aku sudah menghancurkan hidup mereka hingga berkeping-keping. Hingga ibunya Delon meninggal. Akulah yang menyebabkan semuanya. Aku berdosa. Apa maksudmu, Rin? Kenapa menyalahkan dirimu untuk apa yang tidak kamu lakukan? Tapi memang benar begitulah kenyataannya, Gal. Andai saja aku tidak terlalu marah dan arogan pada mereka, mungkin ibunya Delon akan baik-baik saja sekarang. Pikiran macam apa itu? Kamu sendiri kenapa membiarkan Tante Ain hidup susah? Padahal bukan kalian yang salah. Pertanyaan Arina membuat Gala terdiam. Kamu menyelidiki kehidupanku? Tentu saja, kita akan menikah. Jadi aku harus tahu semuanya. Bagaimana kalau sebenarnya kamu sudah punya wanita lain? Aku gak mau ya jadi perusak hubungan orang lain. Pernikahan apa yang kamu pikirkan? Kita bahkan tidak saling mencintai. Benarkah? Kamu yakin? Arina menggoda Gala dari seberang sana. Tentu saja. Wanita Buddha sepertimu untuk apa dicintai? Lalu kenapa kamu begitu peduli pada aku selama ini? Hah? Kapan aku melakukan itu? Gala mengelak. Kamu bahkan peduli saat aku diselingkuhi. Apa itu namanya kalau bukan suka? Jangan terlalu percaya diri lah. Aku hanya tidak tahan melihat gadis bodoh sepertimu memuja pria brengsek seperti kekasihmu itu. Gala terkekeh dan Arina menjadi kesal. Dia bukan lagi kekasihku. Ih, kami sudah end. Benarkah? Aku yakin saat pria itu kembali dan memohon, kamu akan langsung luluh. Dasar budak cinta yang bodoh. Berhenti membahas dia. Katakan kamu mengenaliku selama ini. Kenapa pura-pura gak kenal? Lah, siapa yang pura-pura? Orang kamu saja yang gak pandai mengenali orang. Arina kembali terdiam. Gala memang suka asal bicara dan mengatakan hal buruk tentangnya. Tapi sayangnya semua yang dikatakan Gala itu benar. Arina pun menyadari betapa bodoh dirinya. Gimana mau kenal? Kita kan lama gak ketemu. Arina membela diri. Alasan. Bilang saja kamu terlalu bulol sama Angga. Kasihan sekali akhirnya kamu diselingkuhi. Ih, diam kau. Atau aku sumpah mulutmu pakai tisu. Tidak ada jawaban dari Gala selain tawa kecil yang bisa Arina dengar. Ejekan Gala dan semua kata-kata konyolnya tanpa sadar membuat Arina melupakan kesedihan yang ia rasakan. Terima kasih Gal, ucapnya dengan pelan. Untuk semua ucapan konyolmu. Aku sedikit terhibur.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.